started. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas berapa nih? A61 ya. A61 baru 7 orang nih. 7 per 6 nih. Putu ya, Putu, Tasya, Jamhari, Mutia, oke. Nanti direkod nanti akan saya record, saya upload ke kajian Magister Ilmu Hukum ya. Jadi yang yang belum bisa gabung nanti bisa lihat lagi. Baik ya guys, jadi kita mulai aja kuliah online ini ya, sekitar 30 menit ya. Jadi ini kelas eksekutif ya, kelas eksekutif. Itu sebenarnya kita tadi seharusnya kita sudah membahas ke 4, 61 dan 62 ya, oke. Seharusnya kita tadi sudah membahas ke 4 ya, 4 slide yang sudah saya berikan ya. Slide pertama ini dia. Ya, slide pertama itu tentang pengertian sejarah dan fungsi pajak. Ya. Slide kedua tentang hukum pajak, sejarah dan fungsi dan tujuannya. Ini dia slide ketiga, teori pembenaran ya. Slide keempat, asas filosofi dan penafsiran hukum pajak. Nah, ini banyak sebenarnya guys ya. Nah, tapi kan sudah saya buatkan rekaman videonya ya di Magister Ilmu Hukum gitu ya. Nah, nanti silakan aja. Oke, Sri Ayu Lestari, Antonio ya. Jadi sudah saya buatkan fanpage-nya ya. Itu silakan dilihat aja di Facebook. Mana dia? Ini ya. Agak lemot nih internetnya. Ya. Oke ya, nanti sudah bisa lihat ya. Jadi ini guys ya, ini kan pengertian pajak ya. Nah, jadi pengertian kemarin kan kita baru belum sempat bahas ya. Kemarin belum sempat bahas karena hujan ya. Situasi juga kurang kondusif untuk belajar di kelas ya. Jadinya saya jelaskan secara secara langsung gitu ya, nggak pakai slide ini ya. Jadi ini mau saya coba jelaskan ya dalam 30 menit ini. Jadi yang untuk kelas A6 berapa nih? 61 ya, 61 62 ini 62 61 ya, 62 61 ini sebenarnya belum ya, kita belum sama sekali membahas dari materi slide-nya ya. Tapi kemarin saya langsung jelaskan tentang sistem perpajakan ya, mulai dari jenis-jenis pajaknya ya sampai ke upaya hukum pajaknya ya. Jadi tapi itu sudah bagus sekali yang kemarin itu kan, masih ingat kan? Itu gambaran yang sudah sangat menyeluruh sekali dari siklus perpajakan ya. Nah, ini yang sekarang ini ya. Jadi yang ingin saya jelaskan ini ya tentang pengertian pajak ya. Jadi nanti kita akan bahas pengertian pajak ya. Mungkin ini bisa dibaca sih sebenarnya ya, bisa dibaca. Terus nanti juga pungutan selain pajak ya. Jadi biar jelas dulu ini ya, bahwa kita hewan apa yang akan kita pelajari ya sampai dengan nanti kita pertemuan ke-14 ya, karena ini kelas eksekutif maka digabung menjadi 7 pertemuan. Jadi nanti kita jelaskan dulu kaitan dengan objek yang akan kita pelajari, yaitu tentang pajak ya guys ya. Nah, ini saya kira harus kita jelaskan dulu ya. Baik ya, jadi ya bicara masalah pajak ya guys, itu kita harus lihat pengertian ya, definisi-definisi yang disampaikan oleh para ahli ya, Nah, ini definisi ini
nanti akan menjadi kriteria ya. Jadi kalau kita baca definisi baik itu yang diungkapkan oleh para ahli ya maupun nanti definisi yang diungkapkan yang ada di dalam hukum positif kita, nah itu akan kita jadikan sebagai kriteria untuk menilai ya praktek perpajakan yang kita rasakan gitu ya guys ya. Nah, tujuannya itu ya. Nah, makanya kita perlu paham dulu ya, perlu mengetahui dulu pengertian-pengertian itu ya. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan memang ada banyak sekali ya pengertian definisi-definisi pajak yang disampaikan oleh para ahli. Tapi di sini yang di slide ini ya saya rangkum definisi-definisi yang paling populer ya. Artinya yang yang menjadi rujukan ya. Nah, pertama dari ini ya. Nah, dua guru besar ini yaitu Prof. Adriani ya dari Belanda ya, Universitas Amsterdam ya. Nah, pajak adalah iuran negara yang dipaksakan yang terutang oleh wajib pajak ya. Oke. Yang terutang ya dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung ya dapat ditunjuk yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum ya berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan ya itu guys ya. Ada jadi nanti kita lihat ya dari definisi-definisi ini ada yang sama ya tapi ada juga yang berbeda gitu ya, ada variasi-variasinya ya. Nah, ini menurut beliau Adriani ya. Jadi beliau ini guru besar ya, profesor ya di Amsterdam, Belanda ya. Nah, ini definisi yang sudah sangat kompleks yang sudah sangat advance sekali ya. Komplit lah gitu ya. Nah, karena definisi ini kan beliau sampaikan ya tentunya dengan sebuah pemikiran gitu ya, sebuah pemikiran yang mendalam ya, tidak sembarangan gitu ya definisi ini, dan kemudian definisi ini menjadi rujukan ya teman-teman ya, menjadi rujukan termasuk definisi dari pakar pajak dalam negeri ya, yaitu Profesor Dr. Rohmat Sumitro ya. Nah ini ya, peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang. Nah ini guys ya, ini yang harus benar-benar kita pahami. Ini ya, ada kata-kata berdasarkan undang-undang. Nah nanti kita akan lihat ya di video-video yang saya upload itu ya. Nah di situ bisa kalian lihat bahwa memang perjalanan sejarahnya sangat panjang ya. Apa pajak ini ya, yang merupakan peralihan dari sektor kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik harus berdasarkan undang-undang ya. Itu tidak serta merta seperti itu guys ya, karena kita harus tahu ya perjalanan sejarah pajak ini sangat panjang sekali ya, dari mulai ya adanya peradaban ini sudah ada pajak ya. Dan zaman dahulu ya 6.000 tahun yang lalu ya, ketika zaman mulai peradaban kuno Mesir ya, sampai kemudian peradaban Yunani ya, kemudian peradaban Romawi ya, terakhir kemudian peradaban Islam ya. Islam juga ada di situ ya, menorehkan catatan sejarah perpajakan juga ya, masa khilafah Bani Umayyah ya. Nah ini menarik sekali guys ya, tapi nanti kita masuk ya, jadi kita nanti melihat definisi pajaknya ya, kemudian nanti kita juga masuk ke aspek sejarahnya guys. Nah, ini luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan 30 menit ini ya kita memang masih membahas hal-hal yang sangat mendasar dan fundamental. Tapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang teknis ya mungkin nanti saya coba jawab juga ya. Tadi misalnya ya ada pertanyaan tentang bagaimana nih Pak proyek saya ya udah dipajakin ya, nah, ya kok nanti pas saya kemudian membeli bahan bakunya kan udah ada kandungan pajaknya ya, pas saya jual kena pajak lagi, nanti penghasilan saya. Nah itu juga bisa aja, tapi nanti ya kita fokus ke sini dulu ya guys ya. Kalau yang gitu-gitu nanti sebenarnya akan kita bahas juga ya, akan kita bahas juga di tadi siapa tuh yang nanya itu ya, Pak siapa tuh ya. Nah, nanti akan kita bahas juga di slide yang masalah ini ya, SPT ya, pemeriksaan atau SPT ya. Nah, ya, tapi memang kita fokus kita ya di pembahasan hukum pajak ini karena kan kita hanya